Fakultas kita ini adalah merupakan fakultas yang unggul di Asia Tenggara dalam menciptakan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan di tahun 2035. Bulan depan akan ada 2 jurusan reakreditasi. Harapan kita 2 jurusan ini akan memperoleh unggul juga. Insyaallah habis selesai lebaran ini kita coba perkuliahan menggunakan Smart TV di 5 kelas kira. Pemirsa SEP TV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam spesial guest, tamu kehormatan. Kali ini sudah hadir di studio kita Profesor Dr. Insinyur Rifardi MSc. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Rifardi adalah Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Dan kami terima kasih sekali nih Pak Prof. Kenapa di sela-sela kesibukan Prof ya selaku dekan ya dengan berbagai kegiatan, terutama menjelang libur Idul Fitri ini, tapi masih menyempatkan diri. Nah, kami ingin berbincang-bincang tentang pembangunan ya, tentu pengembangan Fakultas Perikanan dan Kelautan yang pertama mungkin di Sumatera dulu ya, yang sampai sekarang masih eksis dan terus berkembang. Ya, Pak Dekan ya sudah di sini menjabat udah 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nah, bagaimana Pak selama 2 tahun ini yang Bapak rasakan dalam menakodai fakultas ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Ridar Hendri sebagai host dari SEP TV Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Nah, sebelum menjawab itu, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk SEP TV yang sudah berusia 11 tahun. Ini mengingatkan saya kepada kenangan ketika saya wakil dekan 1. Saya bersama-sama Pak Dr. Ridar Hendri menginisiasi dan membuka SEP TV ini sebagai sarana-prasarana pelatihan dan penyuluhan serta sharing informasi apa yang sudah dilakukan oleh Sivitas Akademika Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nah, baik, terima kasih Pak Dr. Ridar. Di dalam pengembangan Fakultas Perikanan ini kami mempunyai 2 target utama. Selama 2 tahun yang kemarin ya dulu ya. 2 target tuh. 2 target. Target yang pertama adalah target di luar capaian indeks kinerja utama. Target yang kedua, target pencapaian indeks kinerja utama. Itu saya akan jelaskan. Itu gimana tuh cerita? Nah, target ini tentu berhubungan dengan rencana strategis Universitas Riau. Rencana strategis Bu Rektor. Karena fakultas adalah salah satu unit yang digunakan dan mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan rencana-rencana strategis itu. Nah, ada beberapa rencana strategis Universitas Riau. Di antaranya adalah terciptanya program studi yang unggul, tata kelola universitas. Kalau di kita tentu tata kelola fakultas yang baik. Kemudian prestasi dan inovasi mahasiswa dan seterusnya. Nah, Fakultas Perikanan dan Kelautan ini sejak 2 tahun yang lalu itu punya tagline. Apa tagline-nya? Nah, ini dia. Tagline kita adalah Fakultas Perikanan Bermarwah. Bermarwah itu singkatan dari bermutu, akuntabel, berwawasan tinggi, dan harmonis. Nah, dalam rangka mencapai 2 sasaran kita tadi, di luar indeks kinerja utama dan indeks kinerja utama yang sudah ditetapkan. Nah,
tetap berpedoman kepada tagline tadi. Nah, contoh ya, kalau kita mulai dari capaian di luar indeks kinerja utama fakultas, di tagline kita itu salah satunya adalah harmonis. Harmonis dalam arti menciptakan atmosfer akademis yang sehat, yang sejuk, yang nyaman, yang kondusif untuk seluruh sivitas akademika. Nah, kami memulai waktu itu 2 tahun yang lalu dengan memperbaiki sarana prasarana. Betul, sarana prasarana ya. Sarana prasarana yang target utamanya waktu itu adalah untuk perbaikan sarana prasarana pembelajaran. Nah, kita benahi ruang kuliah, kita benahi ke kondisi kebersihan kampus. Ya memang tidak serta-merta selesai sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Itu berproses sampai pada tahun kedua ini masih berproses. Nah, kita perbaiki sarana pembelajaran seperti contohnya kolam percobaan yang sudah lama tidak bisa dimanfaatkan. Sekarang dengan optimal ya, sudah fungsional, sudah optimal. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bu Rektor bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika kita sudah panen perdana. Nah, di samping itu kolam percobaan kita cukup luas. Itu namanya kolam percobaan dan praktikum, itu digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan praktikumnya dan penelitian, termasuk Bapak Ibu dosen kita. Bisa ya. Nah, selanjutnya kita juga mencoba memperbaiki sarana pelayanan. Nah, kita adakan semacam unit pelayanan terpadu. Ini juga baru. Nah, sekarang ini kita lagi mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengisi unit pelayanan terpadu. Fasilitasnya sudah ada. Sekarang kita siapkan sumber daya manusianya itu. Nah, itu dari sisi capaian atau target di luar indeks kinerja utama dan lain-lain. Nah, saat ini kita punya tujuan, salah satunya itu adalah Fakultas Perikanan unggul berbasis transformasi digital. Itu sejak kapan? Nah, ini kita canangkan tahun 2025 ini. Oke, kita kembali ke sebelumnya dulu. Tadi kan sudah pelayanan sudah. Ya, gedung. Sekarang selama 2 tahun itu apa capaian-capaian signifikan dari Tridharma ini ya? Baik. Yang dari fakultas kita, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau ini. Termasuk prestasi mahasiswanya, mungkin bisa termasuk tamatannya ada berapa, yang menurut catatan yang signifikan menurut Pak Prof nih. Baik, itu ada capaian kedua kita. Capaian yang pertama tadi mengenai pelayanan pelayanan dan segala macam. Kita coba bagaimana atmosfer akademis di kampus kita ini harmonis. Nah, yang kedua, pertanyaan Pak Dr. Ridar tadi, apa realnya yang sudah kita lakukan? Nah, di dalam menjalankan fakultas ini, kita terikat dengan perjanjian kerja yang sudah ditandatangani dan sudah disepakati antara dekan dan rektor. Nah, perjanjian kinerja itu tertuang 8 indeks kinerja utama yang harus dicapai. Nah, 8 indeks kinerja utama yang harus dicapai. Capaiannya itu sebisa mungkin, setinggi mungkin melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Nah, pada tahun 2024 Fakultas Perikanan salah satu fakultas capaian indeks kinerja publikasi penelitian tertinggi di Universitas Riau. Tertinggi tahun, ya? Tahun sekitar 400% dari 100% target. 400%. 4 kali ya, cukup signifikan ya. Artinya dosen-dosen kita sangat produktif melakukan penelitian dan publikasi di jurnal ilmiah yang bereputasi dan jurnal ilmiah internasional. Itu yang itu ya. Nah, salah satunya. Nah, kemudian capaian-capaian lain kita bisa
mendorong Ya. agar Bapak Ibu dosen kita dan mahasiswa kita berprestasi dengan kita berikan semacam fasilitasi untuk mengikuti workshop, untuk mengikuti Seminar, kompetisi, kompetisi, seminar-seminar, ya. itu kita fasilitasi Ya. agar supaya nilai-nilai ilmiah, kajian-kajian ilmiah semakin mempunyai harkat yang tinggi di fakultas kita. Ya kan antara lain kita ada ISFM gitu ya. Ya, nah yang seminarnya kan? Iya. Ada juga. Nah, dua di antara fasilitas yang kita sediakan untuk seluruh, bukan sivitas akademika kita saja, seluruh saintis, dosen, mahasiswa dimanapun berada, baik nasional maupun internasional, kita ngadakan 2 seminar internasional. Nah, yang pertama, seminar ini sudah berusia sekitar 13 tahun. 13 tahun. Lama Sekarang ya? sudah ke 14 tahun. Ya, namanya International Seminar Fisheries and Marine. Ya. Jadi seminar internasional di bidang perikanan dan kelautan. Ya. Nah, di situ menjadi ajang para bapak ibu dosen kita dan mahasiswa kita yang berminat untuk bisa ikut dan berpartisipasi aktif di dalam seminar itu. Nah, di samping itu juga kita punya kerjasama yang cukup lama juga, sekitar umurnya 12-13 tahun juga, dengan Malaysia yang setiap tahun kita berganti-ganti mengadakan seminar internasional. Menjadi tuan rumahnya. Menjadi tuan rumahnya setiap tahun berganti. Nah, tahun yang lalu itu maksudnya EHMAP ya? Itu yang EHMAP. Nah, itu kita undang juga semua para bapak ibu dosen dan peneliti yang ada di Indonesia untuk ikut berpartisipasi di dalam itu. Nah, itu yang di indeks kinerja utama. Jadi indeks kinerja utama ini itulah yang menjadi tugas utama kita. Karena di indeks kinerja utama itulah terangkum semua rencana strategis universitas untuk bisa kita capai. Nah, misalkan begini, di rencana strategis itu terciptanya program studi yang unggul. Nah, alhamdulillah Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau 2 tahun terakhir selama 2 tahun terakhir ini 75% program studinya unggul. 75%. Udah ada yang baru kemarin, udah tambah lagi ya? Iya. Nah, targetnya tahun 2025 ini 100%. Mudah-mudahan insya Allah bulan depan akan ada 2 jurusan reakreditasi. Harapan kita 2 jurusan ini, satu program studi S1 dan satu program studi S2 akan memperoleh unggul juga. Nah, jadi kita minta peran serta seluruh sivitas akademika di Universitas Riau untuk bisa mendukung reakreditasi jurusan, termasuk para alumni kita yang kita banggakan ini, yang sudah berkiprah di mana-mana. Karena begini Pak Dr. Ridar, misi fakultas kita ini adalah merupakan fakultas yang unggul di Asia Tenggara dalam menciptakan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan di tahun 2035. Oleh sebab itu kita mulai dulu di internal kita. Tentu prodinya ini kita unggulkan dulu. Nah, itu target utama kita. Mudah-mudahan tercapai 100%. Tapi alhamdulillah 2025 dalam 2 tahun ini sudah 75% tercapai. Nah, kalau mungkin satu lagi yang terkait dengan 2 tahun terakhir itu, mahasiswa kita, pencapaian mahasiswa kita, kami melihat banyak juga kreativitasnya itu. Seperti apa pencapaiannya, gambarnya? Kalau mahasiswa. Untuk mahasiswa kan sudah ada koridornya. Bagi yang ingin berprestasi di nasional, itu banyak sekali jalur-jalurnya yang bisa dilalui. Kita umumkan secara terbuka. Silahkan bagi mahasiswa ingin berprestasi baik nasional maupun internasional untuk mengikuti event-eventnya ini. Tapi hasilnya kemarin lumayan. Jadi ada yang mendapat rekognisi nasional dan ada juga mendapat rekognisi internasional.
Termasuk produk-produk tuh ya? Ya, yang termasuk menghasilkan produk yang dilakukan di Indonesia Timur, kalau nggak salah ya. Nah, di salah satu universitas di Indonesia Timur, kita kelompok mahasiswa kita itu membuat produk dari hulu sampai hilir, dan itu dapat rekognisi dan penghargaan nasional. Sekarang untuk tahun 2025. Oke. Tantangan kita apa? Dan apa yang akan dilakukan oleh Prof sebagai nakoda fakultas ini? Oke, baik. Sebelum ke sana, saya ingin tambahkan sedikit sesuai dengan tagline kita tadi, bahwa Fakultas Perikanan Kelautan itu bermarwah, salah satunya harmonis yang tadi, kemudian yang keduanya adalah bermutu. Bermutu ini tidak bisa hanya bermutu di pandangan kita sendiri, juga bermutu di pandangan orang lain. Kalau gitu, bermutu yang kita maksud ini bermutu yang bisa diverifikasi, terukur. Terukur. Itu ya. Nah, salah satunya apa? Akreditasi unggul. Itu kan terukur. Yang mengakreditasi adalah pihak independen dan diakui. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa mengujikan, itu terukur. Artinya tagline yang bermutu tadi berproses untuk mencapai tujuan akhirnya. Nah, kalau harmonis tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Pak Dr. Ridar tadi, bahwa di 2025 ini kita akan terus mengupgrade, menyempurnakan dua capaian utama yang berbeda tadi. Capaian di luar indeks kinerja utama dan capaian indeks kinerja utama. Oleh sebab itu, di 2025 ini kami mencoba membuat semacam tema besar untuk fakultas ini adalah Fakultas Perikanan dan Kelautan Unggul berbasis transformasi digital. Nah, untuk sampai ke situ, tentu tidak akan lepas dari pencapaian dua target tadi. Yang pertama, perbaikan sarana prasarana terus berproses. Karena kan ini berjalan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Itu terus berproses. Kita perbaiki. Targetnya untuk rehabilitasi. Kalau ini memungkinkan, mudah-mudahan dananya yang kita rencanakan itu tersedia. Nah, rehabilitasi proses pembelajaran ruang perkuliahan tuntas di tahun 2025 ini. Nah, kita akan coba beberapa kelas di tahun ini, insya Allah habis selesai lebaran ini, kita coba perkuliahan menggunakan Smart TV di 5 kelas kira-kira. Kita coba dulu, karena kita coba. Nah, kalau itu berjalan bagus dan semuanya bisa membantu transfer knowledge dan teknologi dari Bapak Ibu dosen ke mahasiswa kita, tentu di 2025 ini juga menjadi target utama kita untuk menyelesaikan minimal menuju proses penyelesaian. Nah, itu yang di sarana prasarana. Kemudian di indeks kinerja utama, kita harus akui bahwa di tahun 2025 ini 8 indeks kinerja utama yang wajib dicapai fakultas itu, 3 kita masih di bawah target. 3. Nah, 3. Salah satunya adalah tracer study. Itu indeks kinerja utama nomor 1. Tracer study itu apa? Tracer study itu adalah melacak jumlah lulusan S1 kita yang mendapat pekerjaan dan melanjutkan S2. Nah, itu sedikit sekali dari angka 100%. Kita tidak salah capainya sekitar 89% 2025. Maksudnya itu capainya kah atau kita data yang masuk terbatas? Data yang masuk terbatas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akui itu kelemahan kita akan perbaiki di tahun 2025. Nah, yang kedua yang juga masih di bawah capaian indeks kinerja utama kita adalah mahasiswa yang ikut program MBKM. MBKM. Nah, ini kenapa demikian? MBKM ini kan indeks kinerja utama yang juga wajib dicapai oleh fakultas. Nah, di satu sisi ini merupakan pilihan bagi mahasiswa. Mahasiswa boleh melaksanakan kuliah di luar fakultas, boleh tidak. Nah, itu
kita akan coba sosialisasikan baik kepada mahasiswa, terus menerus kita beri ini kan, kemudian juga kepada Bapak Ibu dosen kita gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang kita sedang lagi berproses sekarang, akreditasi internasional. Itu yang kita belum punya. Iya, itu. Karena gini, karena target saya itu kita unggul dulu 100%. Yeah. Nah, walaupun demikian, saat ini seluruh Bapak Ibu ketua jurusan atau ketua prodi dan sekretarisnya, ketua jurusan bersama dengan Pak Wakil Dekan 1 sedang mempersiapkan dokumen untuk akreditasi internasional. Targetnya selesai Lebaran dokumen ini akan selesai. Nah, jadi kita simultan ini, paralel. Paralel akreditasi unggul kita capai. Tapi mungkin beberapa prodi dulu yang siap. Berapa prodi dulu? Kita coba 3 prodi dulu lah untuk yang internasional. Tapi kita kelas internasional, ya sekalian itu dia, makanya kita berproses itu. Karena sampai saat ini kita belum punya kelas internasional. Meskipun fakultas kita ini banyak yang udah umurnya sudah 61 tahun. Jadi semua sebetulnya ahli berbicara internasional banyak ya. Banyak. Tapi ya. Itu ya anunya ya. Salah satu fakultas yang persentase guru besarnya cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Kita sekitar 28%. Bapak Ibu dosen kita sudah meraih predikat jabatan fungsional guru besar. Oke, itu yang tahun ini itu. Ya. Nah, kira-kira apa tantangan dan kendala yang besar yang harus disiapkan? Misalnya, apakah pemetaan dari keahlian dosennya itu udah pernah kita petakan? Artinya dia tidak mencari keilmuannya sendiri. Itu bagaimana, Pak? Ya, betul. Jadi setahun yang lalu kalau tidak salah kita sudah membuat formasi pemetaan jabatan fungsional dosen. Misalkan si A ingin sekolah melanjutkan S3. Nah, kita buat pemetaan dia melanjutkan S3, si A ini misalnya sebaiknya mengambil bidang ini. Karena bidang inilah yang dibutuhkan. Dan bidang ini yang kita belum ada, dan bidang inilah target untuk guru besarnya. Guru besar. Nah, itu sudah kita petakan semua. Nah, saat ini itu sudah berjalan. Jadi setiap, terutama dosen-dosen baru yang baru masuk, itu kan rata-rata master semua, ya hampir semua master. Dan sudah ada beberapa yang sekolah ambil S3. Pedomannya adalah formasi yang sudah kami buat, yang sudah kita petakan untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional itu nantinya gitu ya, jabatan-jabatan fungsional dosen. Artinya landasan-landasan itu sudah semuanya. Kita siap, tinggal menjalankan. Nah, dari 6 jurusan yang kita punya, Bapak Ibu dosen kita ini terbagi ke 6 jurusan, mereka sudah punya roadmap masing-masing. Nah, misalkan jurusan agrobisnis perikanan, ini roadmapnya ini loh, ini bidang yang diperlukan. Jadi dia mengambil S3 hanya ngikuti roadmap itu sudah aja. Ada peta jalannya ya? Sudah ada peta jalannya. Insya Allah mungkin ya, kalau kita hitung sekarang Bapak Ibu yang baru jadi dosen ini 5 tahun menyelesaikan doktornya. Ya kalau 5 tahun dari sekarang mungkin 2030 ya roadmap itu sudah terisi semua. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana fakultas kita bermutu, bagaimana fakultas kita akuntabel, dan bagaimana fakultas kita berwawasan tinggi. Itulah yang bermarwah. Tetap konteks itu. Tetap konteks itu. Oke, menarik sekali ya bincang-bincang dengan mengalir. Memang semua sudah jalan dengan Profesor Ripardi ini. Sekarang mungkin kita masuk ke segmen terakhir. Baik. Ini kan sudah 2 tahun tadi jabatan. Berarti ada sekitar 2 tahun lagi ya? 2 tahun. Apa obsesi Profesor kan juga sebagai alumni ya juga ya? Betul. Pernah juga mengenyam pendidikan di luar negeri, di Jepang kalau nggak salah ya? Betul. Kira-kira apa obsesi Prof. Ripardi ini untuk fakultas ini? Oke, baik. Tentu yang pertama adalah target kita. Bagaimana mimpi kita tadi itu terwujud. Itu ya. Mimpi tadi itu ada di visi kita. Mewujudkan Fakultas Perikanan Kelautan yang unggul di Asia Tenggara.
yang menghasilkan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi di bidang perikanan dan kelautan. Itu obsesinya. Nah, mudah-mudahan kita mulai dengan menyiapkan sumber daya kita di dalam. Kita berikan koridor-koridor untuk Bapak Ibu dosen dan mahasiswa kita bisa berkreativitas. Nah, silakan. Nah, kita akan coba fasilitasi sesuai dengan kemampuan fakultas. Karena fakultas punya batas kemampuan juga. Nah, di dalam keterbatasan kemampuan itu kita berprestasi. Kan itu yang bagus, Pak Dr. Ridar. Kalau kita berprestasi di dalam keterbatasan, nah itu hal yang luar biasa sekali. Nah, kita coba. Jadi obsesi utamanya adalah bagaimana fakultas kita ini menjadi fakultas yang ternama, fakultas yang dikenal di Asia Tenggara. Nah, tetap kalau menjaga minat-minat para calon mahasiswa terus bertambah untuk masuk ke fakultas kita. Ini mungkin satu lagi teringat saya tadi gini. Ini kan Fakultas Perikanan Kelautan, dengan kita kaitkan agak nasional dikit tidak terkait dengan program-program sebagai dekan lagi. Baik. Kita sekarang sepertinya pembangunan sektor maritim, betul. Ada pagar laut, ada pembangunan itu yang apa namanya agak isu nasional tinggi lah, termasuk itu ekspor bibit udang itu yang ke lobster lobster. Nah, sebetulnya bagaimana posisi perikanan, Fakultas Perikanan Kelautan secara umum gitu tidak hanya di kita, untuk ikut ambil peran di dalam isu-isu nasional tadi. Bagaimana Prof. Supardi melihat? Kita tahu semua bahwa 77% kalau saya tidak keliru, 70% bahwa wilayah kita itu adalah perairan. Nah, potensi blue economy sangat tinggi ekonomi biru kita sangat tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang potensi blue economy, artinya kita harus menjaga kesehatan laut kita. Itu yang utama. Nah, kalau kita menjaga kesehatan laut kita, artinya kita sudah ikut berperan langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang ke-14, Sustainable Development Goals 14. Nah, itu sudah kita sepakati. Salah satu negara PBB yang sepakati untuk melaksanakan SDGs, capaian-capaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah Indonesia. Nah, dan tujuan ke-14 itu salah satunya adalah bagaimana kita mampu melestarikan sumber daya perikanan dan kelautan kita dan pemanfaatan sumber daya itu secara berkelanjutan. Artinya potensi ekonomi biru kita sangat tinggi. Di satu sisi, agar potensi ini kita agar kita tidak kehilangan momen dalam memanfaatkan potensi ini, semua aktivitas dan kebijakan harus mampu mendukung potensi ini. Contoh yang Pak Dr. Ridar katakan tadi. Nah, kita harus menjaga kesehatan laut. Artinya apapun kegiatan yang dilakukan di laut itu tidak akan menurunkan atau mendegradasi fungsi ekosistem laut. Nah, kapan fungsi ekosistem laut akan terdegradasi? Apabila kesehatan laut menurun. Kapan kesehatan laut menurun? Ketika aktivitas kita merusak ekosistem laut. Nah, jadi artinya masuk kuliah di Fakultas Perikanan Kelautan selalu mempunyai masa depan yang bagus untuk ikut berperan serta karena potensi laut Indonesia itu yang besar. Kan itu Artinya tidak sia-sia kalau masuk ke Fakultas Perikanan. Bagaimana menurut Prof? Betul. Itulah dasarnya di Fakultas Perikanan ini ada 6 jurusan dengan 6 prodi. Ke-6 prodi ini sudah hampir sempurnalah mewakili bagaimana kita menggali potensi sumber daya laut dan perairan
baik di perairan darat, inland waters, Iya. maupun marines, ya. Iya. Nah, hampir semua. Jadi kita contoh ya, kalau untuk perairan laut kita punya ilmu kelautan, Iya. untuk kesehatan laut kita punya manajemen sumber daya perairan, Iya. kemudian untuk perikanan tangkap kita punya PSP, pemanfaatan sumber daya perairan. Untuk menggali potensi ekonomi kita punya agrobisnis perikanan atau namanya sosial ekonomi perikanan sesuai dengan nama SEPTV ini yang memang diinisiasi oleh dosen-dosen agrobisnis perikanan yang hebat-hebat, salah satunya Pak Dr. Ridar ya. Nah, kemudian kita punya budidaya, punya teknologi pengolahan perikanan. Nah, ini kita siapkan, dosen-dosennya kita siapkan, semuanya kita siapkan agar supaya apa? Supaya mahasiswa-mahasiswa kita yang kita banggakan ini mempunyai kapasitas dan kapabilitas dan kepercayaan diri juga ya. Diri untuk bisa masuk ke peluang-peluang tadi baik secara nasional maupun internasional. Nah, dan banyak alumni-alumni kita yang sudah berperan aktif baik di pemerintahan, di swasta maupun mandiri ya, itu di kementerian lain sendiri ya? Iya, maupun di kementerian yang dibutuhkan ya. Iya. Nah, itu. Betulnya menarik sekali, banyak sekali yang bisa kita gali ya dari segi pendidikan tinggi, kelautan dan perikanan dan kelautan ini. Tapi karena waktu kita cukup terbatas, kita mungkin akan bisa kembangkan lagi pada waktu yang lain. Baik. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Profesor Dr. Insinyur Rifardi MSc, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Rifardi tadi dapat memberikan pencerahan kepada pemirsa semua. Kita akan jumpa lagi dalam program yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifardi. Sama-sama. Dalam hatiku hari ini mulai cerita, mentari perlahan menyapa, menghapus gelap yang ada, langkah kecilku takkan